kita ada di mana ini? Ada di Selat Bosporus. Oke. Namanya Istana Dolmabahce. Istana Dolmabahce. Dolmabahce. Sebutan. Halo, kita ketemu lagi. Kita lanjut ke part 2 ya. Pagi ini di hotel ini kita memulai aktivitas dengan sarapan pagi, dengan banyak mengambil sayuran, buah-buahan, kentang nugget. Ya, gua butuh istirahat hari ini karena ini akan jadi perjalanan cukup panjang. Selain kita akan mengunjungi beberapa tempat di Kapadocia ini yang belum sempat kita kunjungi kemarin, kita akan langsung berangkat ke Istanbul. Perjalanan di awal kita mendatangi sebuah toko merchandise namanya Pink Lotus Jewelry. Iya, Pink Lotus Jewelry, toko perhiasan. Ini adalah tempat yang akan menguras dompet kalian. Ya, walau bagaimanapun perhiasan akan selalu menjadi daya tarik bagi wanita, dan disinilah memang banyak wanita akan menghabiskan uang. Perhiasan ini memiliki andalan koleksi batu-batu cantiknya. Ada yang berwarna biru, kuning, merah, putih, ungu, dan lain-lain. Dan semuanya bisa dijadikan perhiasan. Mereka memiliki banyak pengrajin dan mereka memiliki tempat khusus untuk segera memprosesnya. Berbagai macam ukuran dengan berbagai macam ikatan, dengan berbagai macam harga, you name it, semuanya bisa mereka kerjakan langsung di situ. Tentu harganya bukan main. Kita dapat diskon 30% di sini ya. 30% itu bisa kalian manfaatkan ketika kalian memang betul-betul memiliki uang. Kalau tidak, ya seperti saya, lebih baik di luar aja. Di luar aja kita bisa menghirup udara yang tidak penat, tidak berpikir ketakutan bahwa dompet kita akan jebol. Dan di sini cukup menyenangkan karena sebetulnya di luar sini kita bisa mendapatkan spot foto yang bagus. Tempatnya tepat di belakang dari parkir bus. Ada sebuah landscape yang kalau kalian foto di sana pasti akan bagus hasilnya. Ini kita akan ada dalam perjalanan masuk ke kota bawah tanah, Underground City. Walau ini bukan tempat yang dulu pernah gue kunjungin, bukan. Ini sesuatu yang baru. Ya, jadi gue cukup excited untuk melihat seperti apa ya. Seperti apa yang di sini. Oke. Gue akan berada di paling belakang aja kayaknya. Biar bisa dapat pengalaman yang berbeda kalau kita di belakang. Oke. Kita akan coba masuk ke Underground City. Kalau ini sepertinya sudah lebih modern karena tangganya sudah lebih baik daripada yang gua kunjungin sebelumnya, dan ini bukan tempat yang sama. Adem ya. Setelah sampai ini kita loh, Underground City-nya ada ini, ada tempat souvenir. Ini mungkin underground minimarket ya. Oke. Oke, kita ada di kota bawah tanah Underground City di Kapadocia. Oke. Suhu udara di sini sejuk ya, sejuk sekali. Ini merupakan komplek ya, komplek ada tempat pembuatan
tempat pembuatan anggur. Ini batunya kalau kita pegang seperti ini terasa dingin sekali. Nah, ini tempat-tempat untuk penyimpanan sepertinya, penyimpanan hasil bumi dan lain-lain. Tenun. Oke. Ini adalah pintu zaman dulu ya, pintunya slider ya. Bentuknya bulat, dibuat dari batu, tutup sini lubangnya. Oh. Seperti ini terowongan. Semakin dingin. Nah. Ini sudah ada semacam perbaikan. Oh, ini dapur sepertinya tempat untuk memasak. Ya, ada kulit sil. Ini harus nunduk kita, harus nunduk. Nah, ini adalah tempat untuk berdoa ya. Sepertinya ini tempat untuk berdoa. Oh, ini tempat untuk winery, penyimpanan wine. Dan kita lihat ada sistem udara di sana. Oke. Karpet. Oke. Kita lihat ada simbol-simbol seperti sini, seperti simbol tentara ini ya dulu, yang pemusnahan itu. Saya bisa tahu apa, saya lupa. Semakin sempit. Tutup jangan. Oh, ini jalan sebenarnya. Aduh, saya bawa bayi. Ini jalan gimana? Itu saya. Ternyata Pak Duta. Pak Hadi. Ya sini. Kita sini. Lihat betapa kecil jalannya sampai kita harus menundukkan badan. Aduh, agak merepotkan. Aduh. Ternyata lorong ini berakhir di tempat merchandise yang tadi pada saat kita masuk bisa kita lihat. Perjalanan kita lanjutkan ke produsen karpet ya, produsen karpet yang besar. Tapi ini bukan menggunakan mesin ya, ini adalah semuanya dibuat oleh tangan langsung, memadukan benang yang diambil dari wool bulu domba dan juga dari benang ulat sutra. Kita disambut oleh ownernya, dikasih tahu gimana cara membuatnya, berapa lama pembuatannya, dan kenapa itu bisa mahal, plus berapa lama ketahanan dari karpet yang mereka buat. Mereka mengklaim bahwa karpet buatan mereka itu bisa awet sampai 100 tahun lebih. Well, benar atau tidaknya kita tidak tahu.
Sayang sekali untuk koleksi mereka tidak bisa kita rekam karena dalam dunia industri karpet desain pola itu adalah rahasia yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang luar karena itu terkait dengan penjualan. Jadi kita harus merasa cukup dengan klip-klip awal saja. Dua, berapa ikatan? Ya. Dua. Bawah putus satu lagi, bawah putus satu lagi. Seperti itu saya tahunnya. Ini banyak sekali dia mau lebih pendek bagaimana lebih pendek bagaimana? Pukul-pukul semuanya. Dapat semuanya dan konting. Paham? Sudah paham? Kalau kamu paham, siapa mau mulai bekerja di sini? Wes melihat koleksi karpet, perut pun jadi lapar. Akhirnya kita dibawa ke sebuah restoran milik orang Indonesia. Ya, dari mana kita tahu itu milik orang Indonesia? Ya, karena di bangku-bangkunya ada tulisan Dedi Effendi. Jadi ya kita berpikir itu milik orang Indonesia. Kayaknya di negara lain agak sulit kita mencari nama Dedi Effendi. Ya, kalaupun ada mungkin di Malaysia. Masakan yang disajikan dengan atraksi itu adalah terong, kentang, dan ikan. Awalnya gua berharap bahwa gua bakal dapat banyak ikannya, tapi justru yang gua dapatkan adalah kentang dan terong yang berjibun. Percuma aja. Mana nasinya sedikit. Satu piring dipakai untuk berdua. Bayangin. Satu piring untuk berdua. Dasar restoran pelit. Setidaknya itu yang disampaikan oleh banyak jamaah. Ya, bahkan ada beberapa jamaah mengatakan ini si Dedi Effendi pelit banget ini, malu-maluin orang Indonesia. Ya, luapan dari orang-orang yang sedang merasa lapar tentunya. Selepas habisin semua makanan, gua dan jamaah yang lain dibawa ke Pigeon Valley. Pigeon Valley adalah tempat perbukitan di mana disebutkan itu adalah tempat migrasinya burung-burung, dan di situ banyak diternak burung merpati karena diambil kotorannya untuk dijadikan pupuk. Ya, di sini di Kapadocia masih banyak sekali petani anggur. Anggur yang mereka tanam itu digunakan selain untuk buah-buahan segar, mereka jadikan juga untuk minuman. Ya, walaupun mereka orang Islam, akan tetapi mereka tetap membuat itu untuk diperjualbelikan. Setidaknya itu informasi yang gua dapat dari tour guide-nya. Walau alam benar atau tidaknya. Kalau kalian perhatikan di beberapa pohon-pohon itu digantung seperti hiasan ya, merchandise berbentuk mata biru. Di Turki ini adalah simbol nazar boncuku atau yang sering disebut dengan evil eye. Itu dipercaya sebagai jimat perlindungan dari nasib buruk dan energi negatif. Nah, simbol ini dipercaya dapat membelokkan tatapan jahat untuk kembali kepada pengirimnya. Bentuknya lucu, tapi jangan meyakini seperti apa yang mereka yakini ya. Nggak boleh, karena syirik itu namanya. Tapi untuk jadi hiasan, ini memang keren. Kali aja teh. Jangan nanti aja nyari yang bagus. Ayo berdua dong. Ambil pegang. Apa tak ngefoto aku aja?
Oke, thank you. Welcome. Nice, please. Bikin foto-foto di fotospot, kita akhirnya menuju hotel di kedua di Kapadocia ini sebelum kita besok berangkat ke arah Istanbul. Hari ini sungguh melelahkan. Kita mendapatkan hotel yang cukup oke dengan kolam renang tapi sayang kita nggak bisa pakai kolam renangnya karena suhu udara sudah terlalu dingin. Lebih baik kita menghangat. Oh ya, for your information, rata-rata hotel yang kita kunjungi AC-nya tidak dinyalakan karena memang pada saat ini suhu udara sudah mulai dingin ya. Jadi tidak ada manfaatnya kita menyalakan AC, justru akan tambah kedinginan. Yang justru dinyalakan adalah pemanas pada saat ini.
sempet soalnya. Ih, kentang. Sarapan pun usai dan kita lanjutkan perjalanan menuju Istanbul. Akan tetapi kita akan mampir dulu ke Salt Lake atau Danau Garam yang sangat luas dan juga ke Museum Atatürk di Ankara. Perjalanan yang begitu panjang, kita melihat hamparan pertanian gandum yang begitu luas. Dari sejauh mata memandang, kita hanya melihat pertanian dari gandum tersebut. Tidak aneh jika Turki menjadi salah satu eksportir dari gandum.